Di episode sebelumnya di makam Suzaku, Wang Lin melangkah ke altar, tapi tiba-tiba kabut merah muda menyembur dari dahi Liu Mei. Itu Meiji, yang marah karena kekuatannya terganggu. Dalam keputusasaan, dia meledakkan diri, membuat kabut nafsu menelan lembah puluhan ribu kilometer. Wang Lin berusaha kabur, tapi kabut menyusup ke tubuhnya, menyeretnya ke ilusi menggoda. 2 hari penuh, ia terjebak mimpi yang mengaburkan hati. Saat kabut surut, Liu Mei terbaring pucat, sadar jejak auranya telah menodai hati Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin muncul di gurun, jiwanya berkecamuk. Namun tak ada waktu untuk bimbang, warisan Suzaku menunggu, dan kekuatan besar sudah mendekat. Dengan mata penuh tekad, dia bersumpah, apapun yang terjadi, misinya harus diselesaikan. Tidak semua kultivator tahap ascendan bisa selamat, hanya setengah yang berhasil. Untuk bisa melepas bagian jiwa dengan aman, seseorang harus berada di atas tahap ascendan, atau naik dari peringkat 5 ke 6. Namun di planet Suzaku, tak ada satupun yang berhasil sejak negara itu berdiri. Penyebabnya adalah segel situnan yang mengikat planet ini, mencegah pelepasan jiwa. Di alam semesta yang lebih luas, planet-planet kuat dengan sekte hebat punya cara untuk menghindari keterbatasan seperti ini. Karena itulah konflik dalam aliansi budidaya terus terjadi. Di satu penjuru alam semesta, sebuah planet besar bernama Tian Yun menjadi pusat dari 5 planet kecil di sekitarnya. Planet Tian Yun adalah planet peringkat 7, dan yang paling menonjol di sana adalah sekte nasib surgawi. Mereka percaya bahwa segalanya telah ditentukan oleh takdir. Pemimpin mereka, Maha Melihat, sedang bermeditasi di pagoda nasib. Matanya terbuka, menatap jauh, dan bergumam. Aku pernah bertemu anak muda di planet terpencil. Ia bisa memahami hidup dan mati. Jika dia muncul di sini tanpa mencapai tahap formasi jiwa akhir, aku akan kecewa. Sementara itu, di makam Suzaku, Wang Lin bergerak hati-hati. Ia menjaga persepsi ilahinya sempit, menghindari bahaya. Semakin jauh ia melangkah ke pusat makam, semakin kuat bentuk-bentuk kehidupan yang ditemuinya. Di depan, 2 gunung menjulang tinggi dengan celah sempit di tengahnya. Wang Lin berjalan perlahan di antara keduanya. Ia melihat dinding gunung yang basah, tetapi anehnya, tidak ada lumut. Sesuatu tidak beres. Ia menggali sedikit dinding, lapisan luar basah, tapi bagian dalam kering. Saat ia mundur, tetesan air di dinding mulai bergerak. Puluhan ribu tetes mengambang, berubah menjadi sosok wanita misterius dari air. Suaranya dingin. Kau tidak boleh masuk. Wang Lin langsung siaga. Makhluk air seperti ini sangat sulit ditangani. Ia mundur dan menggunakan persepsi ilahinya untuk memindai lebih dalam. Di sana, dia melihat seseorang yang dikenalnya. Orang itu bertarung melawan makhluk air. Tiba-tiba, jiwanya bergetar. Ia merasakan panggilan lemah, Wan Er. Jiwa Wan Er ternyata berada di tempat itu. Matanya berubah dingin. Tanpa ragu, ia menerobos masuk ke celah gunung. Wanita air tadi muncul lagi dan mencoba menghalangi, namun Wang Lin langsung bertindak. Ia mengeluarkan pedang surgawi, lalu jiwa asalnya keluar dari tubuh. Jiwa itu membesar dan menyerang sosok air itu. Tubuh wanita itu hancur berkeping-keping. Namun, Wang Lin tak berhenti. Jiwa asalnya terpecah menjadi ribuan bagian dan menyegel setiap tetesan jiwa yang ada. Dengan satu kata tegas, segel, semua potongan jiwa terkunci, dan Wang Lin kembali ke tubuhnya. Ia telah membuka jalan, dan menyelamatkan harapan bagi Wan Er. Wang Lin berdiri tegak. Jiwa asalnya baru saja kembali ke tubuhnya. Dengan tatapan tajam, ia meraih pedang surgawi dan langsung masuk lebih dalam ke gunung. Tak lama, tetesan air yang sempat dia segel berubah jadi kabut, lalu membentuk sosok wanita bermata tajam. Ia mengejar Wang Lin tanpa ragu. Di dalam gunung, Wang Lin melihat seorang pria tua bungkuk, tubuhnya penuh tato bercahaya. Pria itu sedang membuat segel air mendidih. Di dahinya, tumbuh tanaman berdaun 8 yang memancarkan energi kuat. Si pria tua mendesis, aku tak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menyegel jiwa itu. Kau takkan bisa mengejarku lagi. Ia adalah orang yang dulu memburu Wang Lin di kuburan abadi. Kebencian mendalam membuatnya haus balas dendam. Tapi kini, Wang Lin sudah jauh lebih kuat. Pria tua itu bahkan tak sadar Wang Lin sudah berdiri dekat. Ini kamu, teriaknya kaget. Ia segera melempar tato ke arah Wang Lin. Tapi Wang Lin tak mundur. Dalam sekejap, ia teleportasi di samping segel air dan menebasnya dengan pedang surgawi. Retakan muncul, segel itu mulai hancur. Pria tua itu meraung, melompat maju, tangannya siap menyerang. Namun Wang Lin hanya mengangkat tangan. Bendera 1 miliar jiwa muncul. Suara ratapan hantu terdengar. Seekor kilin ungu muncul dan mengaum menggetarkan langit.
Pria tua itu gemetar. Ia mengenali bendera ini, bendera yang ditakuti klan abadi. Ia mundur cepat, ketakutan, lalu kabur tanpa menoleh lagi. Saat itu, wanita air yang mengejar Wang Lin muncul. Matanya berbinar melihat pria tua yang lari. Diam-diam ia berubah menjadi air dan menyusul. Wang Lin menebas segel terakhir. Air mendidih di dalamnya berubah menjadi sosok wanita yang mirip Li Muwan. Wang Lin terpaku sejenak. Wanita itu tertawa kecil, lalu berusaha kabur. Tapi Wang Lin sudah bersiap. Ia memanggil semua jiwa dari bendera menjadi jaring besar yang mengepung wanita itu. Dengan nada dingin, Wang Lin bertanya, "Kau ingin hidup atau mati?" Wanita itu hanya tersenyum. "Tak ada yang bisa membunuhku di sini." Wang Lin mengeraskan wajah. "Hancurkan." 6 jiwa utama menyerang serentak. Tubuh wanita itu meledak jadi ribuan tetesan air. Tapi saat Wang Lin hendak mendekat, bumi bergetar hebat. Langit retak, lubang-lubang dimensi muncul, menyedot apa saja yang ada. Makam Suzaku mulai runtuh. Banyak pembudidaya tewas seketika. Aura kematian menyelimuti segalanya. Wang Lin segera menarik kembali semua jiwa. Matanya hanya terpaku pada wanita yang mirip Li Muwan. Tubuh wanita itu hancur perlahan, berubah jadi tetesan air bening. Untuk pertama kalinya, ekspresi takut muncul di wajahnya. Satu demi satu, tetesan itu musnah, sebuah kematian yang benar-benar tak bisa kembali. Dengan gerakan cepat, Wang Lin menghindari celah dimensi. Ia mengulurkan tangan, meraih satu tetesan air kristal. Saat disentuh, ia merasa seakan sedang memegang Li Muwan. Wang Lin berhasil mengambil tetesan air dan buru-buru mundur. Tapi celah dimensi tiba-tiba muncul, nyaris menelannya, pakaiannya bahkan robek. Wajahnya dipenuhi keringat dingin saat ia berhasil keluar dari ngarai. Dalam waktu 10 tarikan napas, seluruh makam Suzaku runtuh. Langit dan bumi penuh retakan, setiap langkah bisa berarti kematian. Tempat ini kini jauh lebih berbahaya. Meskipun tanah telah tenang, kehancuran yang terjadi membuat Wang Lin sadar, makam ini hampir seperti jebakan yang dikendalikan oleh kegilaan Zukwezi. Dengan hati-hati, ia menyegel potongan jiwa Li Muwan dan terbang pergi, namun pandangannya tertuju pada sesosok lelaki tua. Separuh tubuh lelaki itu hancur dalam kekacauan tadi. Jiwa asalnya yang lemah mencoba melarikan diri. Tapi Wang Lin mengejarnya. Sebelum bisa kabur, celah dimensi menelan jiwa itu, menghilang selamanya. Wang Lin terdiam. Makam ini tak bisa dianggap remeh. Sedikit ceroboh, mati. Ia pun meninggalkannya. Sementara itu, di Laut Setan, seorang pria misterius berdiri di luar wilayah Chaotic Broken Stars. Sosoknya penuh aura kematian dan kerangka melayang di sekelilingnya. Pembalasan ilahi itu ternyata cuma junior yang memurnikan harta kuno, gumamnya. Ia merasa tempat ini terlalu berbahaya dan bersiap pergi. Tapi sebelum ia pergi, suara serak terdengar dari langit. Dari kejauhan, ombak raksasa datang, seolah pasukan 10.000. Di atasnya, berdiri seorang pria berjubah biru berhias bunga emas, Po Jun. "Keserakahan, kau juga mengincar tempat ini?" tanya Po Jun tajam. "Terserah kau, aku pergi," jawab pria penuh aura maut. Ia lenyap dalam sekejap. Po Jun merenung. Kalau dia ke sini, pasti ada harta. Tapi apa sebenarnya yang dia cari? Di kedalaman tanah dewa kuno, Tuo Sen, pria berambut merah berantakan dengan mata iblis merah menyala, duduk di atas pilar batu terakhir. Ia tertawa menyeramkan. "Wang Lin, warisan ilmuku ada padamu. Tapi warisan pengetahuanmu belum lengkap, kristalnya ada padaku," gumamnya. Dengan kristal itu, ia tahu lokasi cultivation planet kristal, sumber kekuatan inti planet. Dengan benda itu, ia bisa membebaskan diri, menukar jiwa, dan keluar dari penjara ini. Tuo Sen merancang semuanya. Ia mendorong seorang anggota klan abadi untuk berkembang, membuka jalan, dan membebaskannya. "Wang Lin, saat kita bertemu lagi, aku akan melahapmu. Dan menjadi dewa kuno bintang 8. Tertawanya mengguncang lautan darah. Dua monyet kecil bermata merah muncul di sisinya, tanda bahwa ia akan segera bangkit kembali. Di tempat lain dalam makam Suzaku, lelaki tua misterius yang membawa seekor monyet juga bersiap bergerak menuju pusat makam. Tak lama setelah dia pergi, Wang Lin tiba di tempat yang sama. Ia memandang ke arah lelaki itu, wajahnya serius. Pertemuan besar akan segera terjadi. Wang Lin terbang perlahan di reruntuhan makam Suzaku. Retakan-retakan ruang membuatnya harus sangat hati-hati. 2 hari ia menjelajah, sampai akhirnya melihat ribuan cekungan yang dipenuhi pedang raksasa. Ia merasakan aura pedang yang sangat kuat. Semua ini bukan pedang biasa. Wang Lin menduga makam Suzaku sebenarnya adalah inti dari kristal planet kultivasi. Mungkin semua keretakan muncul karena planet ini mulai runtuh. Untuk memastikan dugaannya, ia harus ke pusat cekungan.
Saat Wang Lin melangkah mendekat, sebuah pedang perak melompat keluar, mengarah padanya dengan sombong. Tapi Wang Lin hanya mengangkat pedang surgawinya dan memanggil Su Li Guo, roh pedang nakal. Melihat Su Li Guo, pedang itu langsung ketakutan dan kabur. Su Li Guo pun dengan gembira mengejar dan membuat semua pedang di jalan mundur. Wang Lin berjalan di belakangnya tanpa hambatan. Namun, di lembah tengah, ada kabut biru tebal dan ratusan pedang melayang di atasnya. Su Li Guo gemetar ketakutan dan minta mundur, tapi Wang Lin langsung melemparnya ke tengah kawanan pedang. Su Li Guo menjerit, tapi ia terpaksa menerobos barisan pedang. Saat pedang surgawi membuka jalan, kabut biru perlahan memudar. Dari dalam, muncul pedang setengah bulan raksasa yang memancarkan aura dingin dan agung. Semua pedang di sekitarnya bergetar dan menyingkir. Su Li Guo langsung lari ketakutan ke pelukan Wang Lin. Pedang setengah bulan itu tampak berbeda. Bukan sekadar kumpulan jiwa, melainkan satu roh utuh yang kuat. Tiba-tiba, pedang setengah bulan itu tumbuh menjadi 100 kaki dan bersinar tajam. Sebuah suara dingin bergema di kepala Wang Lin. Tinggalkan jiwanya, pergi. Bila raksasa itu menebas langit, mengirimkan gelombang kekuatan yang membelah udara. Mata Wang Lin bersinar tajam. Saat mundur, ia mengangkat pedang langit untuk menahan serangan pedang energi. Tapi kekuatannya luar biasa, setara pukulan penuh kultivator Soul Transformation. Tubuh Wang Lin terpental jauh. Alih-alih kabur keluar, ia justru masuk lebih dalam ke makam Suzaku. Ribuan pedang harta karun melesat mengejarnya. Niat pedang yang mencekam itu membuat udara membeku. Dengan cepat, Wang Lin memanggil bendera jiwa raksasa yang berubah jadi kabut hitam. Kecepatannya meningkat drastis. Namun, pedang-pedang itu tak menyerah, terus mengepungnya bagai lautan tajam. Di tengah kejaran, dua sosok muncul di kejauhan. Mereka tertegun melihat ribuan pedang mengincar Wang Lin. Begitu sadar, keduanya langsung melarikan diri. Salah satunya Zhou Wutai, satunya wanita berkerudung ungu. Wang Lin tertawa, pura-pura memanggil mereka agar tak kabur, tapi keduanya tak menggubris. Sementara itu, pedang setengah bulan yang sangat cepat terus memburu Wang Lin. Setiap kali hendak menembus pertahanan, Wang Lin terpaksa berteleportasi. Namun pedang itu tak pernah menyerah. Ia melesat berkali-kali lipat lebih cepat setiap keluar dari lembah. Dalam pengejaran sengit itu, Wang Lin sempat terluka. Tapi ia tetap tak gentar. Di matanya bahkan muncul niat untuk merebut pedang itu. Ia sadar, benda itu adalah harta langka yang kekuatannya luar biasa. Untuk menahan pedang sementara, Wang Lin memanggil Su Li Guo dari dalam pedang surgawi. Dengan satu gerakan, Su Li Guo dilempar sebagai umpan. Pedang setengah bulan langsung menangkapnya dan lenyap. Teriakan Su Li Guo menggema di kejauhan, memohon agar Wang Lin menyelamatkannya nanti. Setelah itu, Wang Lin memandang ke arah gunung berkilau pelangi yang menjadi tujuannya. Tapi sebelum ia bergerak, matanya menangkap sosok merah berdiri di atas gunung terdekat. Sosok itu tampak kesepian, bagai kupu-kupu merah yang tak bisa pergi. Wang Lin menatap dalam. Kupu-kupu merah, gumamnya pelan. Wang Lin berdiri di atas puncak gunung. Tatapannya tajam. Jika Red Butterfly ada di sini, maka Qian Feng juga pasti tak jauh. Dia menyebarkan akal ilahinya, mencari. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok merah muncul. Red Butterfly. Wang Lin menggenggam tangan dan berseru, "Sudah lama, Red Butterfly." Tanpa suara, Red Butterfly mendekat. Matanya kosong, penuh kehampaan. Dulu, dia adalah jenius Sue Yue, angkuh, berbakat, dan dihormati. Tapi sekarang, hanya bayangan masa lalu. Wang Lin bisa merasakan luka di hatinya. Dulu mereka bertarung sebagai musuh, tapi sekarang, "Qian Feng, keluar kau!" seru Wang Lin. Suara Qian Feng menggema dari kejauhan. "Kita akan bertemu di Gunung Roh." Dan dia pun menghilang dalam kabut hitam. Tapi sebelum Wang Lin bisa mengejarnya, Red Butterfly menghalangi jalannya. Tangannya memegang pedang merah, matanya berubah tajam. "Cheng Niu, bertarunglah denganku," ucapnya dingin. Aura kuat menyelimuti Red Butterfly. Dia tak lagi di tahap formasi jiwa, kekuatannya nyaris mencapai Soul Transformation. Pertarungan pecah. Pedang merah melesat ke Wang Lin. Dia memanggil bendera pembatas dan membentuk perisai. Dentuman keras terdengar, tanah bergetar. Red Butterfly menyerang tanpa henti, kini dengan bongkahan es merah di tangan. Saat mendekat, suara lirih keluar dari bibirnya. "Bunuh aku," namun, matanya kembali tajam. Dia menyerang dengan kekuatan penuh. Wang Lin terkejut. Ada secercah kesadaran di balik gila dan luka itu. Red Butterfly masih menyimpan harga dirinya, seorang wanita kuat yang lebih baik mati daripada hidup sebagai boneka. Dengan napas berat, Wang Lin merespons. Dari tangannya, tombak hitam muncul. Tombak panjang yang dipenuhi energi jiwa.
Tombak dan cambuk Soul Laser bertabrakan, ledakan besar terjadi. Soul Laser, senjata lama milik Wang Lin, terlempar ke udara. Red Butterfly menahan guncangan dengan armor es merah. Tapi gelombang dingin menyelimuti segalanya. Patung-patung es muncul, lalu pecah satu persatu saat dia berteriak dalam hati, "Bunuh aku." Wajahnya penuh rasa sakit, namun dia terus menyerang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memanggil kapak raksasa, senjata kuno klan setan raksasa. Petir ungu mengalir di sekujur tubuhnya. Keinginan bertarung membakar hatinya. Tiba-tiba, Red Butterfly membuka mulutnya. Kelopak mawar merah kristal muncul dan mekar. Dari dalamnya, muncul sosok spiritual dirinya yang dulu, penuh kebanggaan dan cahaya. Cheng Niu, saatnya bertindak.